Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey ho, PLNers dimanapun Anda berada, selamat datang di Transport Transmission Podcast, tempat di mana PLNers semuanya bisa dapetin cerita dan juga pengalaman inspiratif dari para leaders dan juga future leaders di UIT JPM. Di launch transport kali ini kedatangan seorang future leader kawakan yang udah ahli banget nih di bidang proteksi. Pria kelahiran Madiun ini udah lebih dari 11 tahun menjejaki dunia perproteksian di UIT JBM. Sebelum menduduki posisi sebagai asisten manajer pengendalian pemeliharaan proteksi dan juga jatuh daya, beliau juga sudah cukup ahli Pak ya, di Madiun sudah menguasai Bapak. Sudah muter-muter ya? Udah muter-muter. Oke, kok kayaknya agak grogi nih. Saya ini dikasih tahu ada podcast ini beberapa hari herpes ya. Wah, sampai sebegitunya ya mikir ya. Padahal kita cuman mau ngobrol-ngobrol santai aja nih Mas ya. So, tadi udah denger sedikit ya suaranya beliau. Mungkin ada yang masih belum tahu, tapi ada yang, wah kayaknya tahu nih gitu, bintang tamunya siapa gitu. Nah, langsung aja yuk kita kulik gimana sih narasumber kita kali ini mengartikan arti kata teamwork. Terlebih di bidang proteksi yang katanya itu butuh usaha lebih untuk bisa expert di bidang ini. So, ini dia narasumber kita hari ini, Mas Saiful Anam. Selamat pagi Mas Saiful Anam. Pagi. Selamat pagi Pak. Mas juga ya? Iya. Kita baru kenalan ya Mas ya. Iya. Baru hari ini kita berkenalan, tapi kita mau ngobrol-ngobrol nih. Saya mau mengulik lebih jauh gimana sih Mas Anam ini bisa mengartikan sebuah kata teamwork gitu. Sudah lama Mas ya? Sudah masukkan tahun berapa Mas di PLN? 2008 dulu. 2008, berarti masih ikut P3B Mas ya? Zaman P3B Jawa Bali dulu. Oke. Karir pertama Mas di mana Mas? Saya dulu OJT di Kediri, dan penempatan di GI Ngawi. 2 tahun pindah ke Harpro PT Madiun. Oh gitu. LTG Madiun ya. Ya? 2021 pindah ke Harpro Kantor Indo. Wih, berarti udah cukup lama tuh Mas ya. Dari pertama menjejaki karir proteksi di sekitar 2010-an ya? Ya, 2010. Berarti sekarang mungkin sekitar 11 atau 12 tahunan gitu. Terus sempat menjadi SPV Mas? SPV Harpro LTG Madiun dulu dari 2016. Gimana Mas? Mungkin bisa nih diceritakan 11 tahun di bidang proteksi gitu. Pengalamannya seperti apa sih Mas? Ya, pengalaman kalau di bidang proteksi ya, jadi kan, bekerja di peralatan sekunder ya. Nah, tapi ini banyak jalur-jalur dengan peralatan primer yang kaitannya dengan sistem proteksi ketika ada gangguan, kemudian kaitannya dengan sistem-sistem kontrol gitu ya. Nah, kemudian kita mencoba mengatur sedemikian proteksi itu akan bekerja benar saat dibutuhkan gitu, dan tidak bekerja pada saat tidak dibutuhkan gitu. Oke. Jadi memang beberapa gangguan kan ada yang sifatnya sistem fault dan non sistem fault ya. Di sistem proteksi harus memastikan bahwa peralatan proteksi itu harus bekerja benar pada saat dibutuhkan gitu. Oke. Berarti cukup rumit Mas ya? Ya, tapi seru ya. Tapi seru. Oke, passionnya memang di situ Mas ya. Oke. Nah, kan katanya orang tuh, wih proteksi itu cukup susah nih untuk bisa dipahami, cukup membutuhkan effort lebih untuk bisa expert di situ. Nah, tentunya proteksi itu juga tim proteksi kalau saya lihat nih Mas ya, kita nggak bisa nih bekerja sendirian. Nah, seorang Saiful Anam sendiri tuh mengartikan teamwork gitu. Terlebih dikaitkan dengan tim proteksi itu bagaimana sih? Penting nggak sih? Penting ya, jadi di proteksi sendiri pun itu ada timnya juga ya, jadi enggak di bidang proteksi satu orang kan juga enggak. Jadi kalau di baik itu di unit pelaksana maupun di unit induk sekarang ini itu selalu ada tim ya yang menangani di bidang proteksi. Terus kemudian kalau kita refer lagi ke kepanjangannya ya, kan
together everyone achieve more ya. Jadi ketika kita bersama-sama kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Baik keuntungan untuk diri sendiri maupun dari sasaran-sasaran dari kerja tim tadi. Terus kemudian memang banyak manfaat yang bisa kita peroleh ya dari kita kerja tim ya. Yang pertama bisa meningkatkan efisiensi waktu, kemudian kita lebih berinovatif ya. Jadi ketika ada permasalahan kita bisa brainstorming juga ke teman-teman. Terus kemudian yang enggak kalah pentingnya juga ya, dengan kerja tim tuh kita lebih bisa mengurangi resiko stres ya. Jadi banyak manfaat yang kita peroleh dari kerja tim gitu. Jadi kalau ada beban katakanlah 10 gitu, dengan kita mempunyai tim 4 orang gitu kan kita bisa mengambil seperempatnya aja gitu. Nah, hal yang saya suka nih kalau jadi seorang host itu saya mendapatkan quotes-quotes unik Mas. Dan kalau dari Mas Saiful Anam nih, ini baru ya 4 menit 5 menit berjalan saya udah dapet sebuah quotes. Together we achieve more gitu. Asik ya. Kayaknya itu adalah jargon yang dipegang oleh Mas Saiful Anam selama 11 tahun ada di Madiun Mas ya gitu. Jadi kayaknya emang penting banget Mas ya teamwork itu. Nah, pernah gak sih Mas di dalam memimpin sebuah tim gitu atau dalam apapun role-nya Mas Anam gitu di tim terlebih di proteksi gitu. Suka dukanya itu kayak gimana sih Mas kalau kita itu menerapkan teamwork gitu? Ada hal yang lebih mudah dikerjakan. Ada nggak sih pengalaman unik gitu? Kalau pengalaman unik ya, jadi namanya di tim itu kan kemampuan ya dari masing-masing SDM sama ya. Jadi masing-masing SDM itu punya kelebihan dan keunggulan masing-masing, namun juga punya kelemahan masing-masing. Nah, gimana pada suatu tim itu bisa bersinergi kemudian berkolaborasi untuk saling menutupi ya. Kelebihan tadi ditutupi maksudnya kelemahan tadi bisa ditutupi dari kelebihan dari anggota tim lain. Terus kemudian apabila ada permasalahan kita bisa brainstorming ke teman-teman anggota tim lain gitu. Setiap ada permasalahan pasti ada solusinya gitu. Oke, siap. Sangat optimis sekali loh Mas Anam ini. Suka saya. Nah, ada nggak sih Mas kayak lagi ngerjain pekerjaan di mana gitu Mas. Terus Mas Anam ini mengalami sebuah bottleneck atau kendala gitu. Terus Mas Anam ini adalah poin kayak semacam kayaknya ini kalau kemarin saya nggak bekerja sama, masalah ini nggak akan terpecahkan gitu. Ada nggak sih satu hal gitu, satu pekerjaan yang masih Mas Anam inget-inget gitu sampai sekarang? Kalau saya lebih ke inget-inget ini ya, pengalaman yang dulu ya, ketika di pekerjaan yang dulu. Jadi bekerja di bidang pelaksana ya, pelaksana. Nah itu kan ada beberapa goal yang harus terlihat ya, atau sasaran yang harus terlihat secara nyata apa hasilnya gitu. Nah waktu dulu itu ada target extend KTT ya, itu di GI Mliwang arah Bayholsim 2. Nah itu dimana kita diberi target dari manajemen ya, dari unit pelaksana sampai ke kalau dulu namanya region ya, ingat saya. Nah itu untuk mengoperasikan udah sampai Energize ya, itu Bayholsim 2. Nah itu dimana kita hanya diberi waktu 1 minggu. Ya, itu baik kolaborasi dari bidang Hargi, kemudian Harjar juga ikut gabung, dan dari Harpro sendiri. Nah kita juga harus melibatkan teman-teman yang ada di Gardu Indo. Nah ketika proses pelaksanaan pekerjaan, nah kita membuat coba timeline-nya gitu, terus siapa PIC-nya, siapa yang in charge di suatu pekerjaan tersebut. Namun secara goal bersama itu merupakan goal untuk Energize-nya si Bayholsim 2 tadi. Tujuannya sama ya. Tujuannya sama. Nah itu dibutuhkan suatu sinergi dari anggota tim tadi untuk memperoleh waktu yang ditargetkan tadi. Ya, kita harus berkolaborasi untuk bisa mencapai tujuan yang sama. Iya. Tapi satu hal yang menarik nih dari Mas Saiful Anam. Kalau tadi kan sedikit mention soal kita bikin timeline nih, kita bikin PIC. Berarti seorang Saiful Anam ini adalah seorang yang cukup struktur Mas dalam bekerja atau bagaimana? Dan kira-kira itu bisa nggak sih diterapkan dalam menyusun strategi teamwork juga gitu Mas? Bisa nggak sih dikolaborasikan hal-hal seperti itu tuh? Jadi dan efektif nggak sih?
dengan membuat timeline ya kita lebih bisa mengetahui sejauh mana progres pekerjaan kita atau goal dari pekerjaan kita tadi ya. Yeah. Jadi terus kemudian ada hambatan apa itu bisa kita lihat dari timeline tadi yang kita coba buat tadi. Terus kemudian apabila ada hambatan ya kita kan pasti ada review ya suatu pekerjaan atau goal kan harus ada review, kemudian harus ada semacam pembagian gitu. Terus kemudian kalau ada suatu hambatan itu yang coba kita brainstorming bersama-sama terkait mungkin halangan itu bisa kita selesaikan dengan metode atau cara seperti apa. Kalau memang secara timeline itu terus berjalan ya, harusnya bisa selesai sesuai dengan timeline yang sudah kita sepakati bersama di awal gitu. Berarti seenggaknya dengan timeline itu, dengan PIC yang sudah dibuat, semua tim itu tahu gitu ya, progres kita seperti apa, sehingga semua tim ini lebih jelas untuk melangkah gitu kan ya. Nah, selanjutnya nih Mas ya, sebagai future leader nih, tiap orang itu kalau menurut saya sih mempunyai gaya masing-masing Mas ya, dalam memimpin, dalam membuat teamwork dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau menurut Mas Saiful Anam sendiri, how to make atau how to create a great team? Tim yang bagus menurut Mas Saiful Anam itu kayak gimana sih? Dan gimana cara untuk mengkomposisikannya? Oh ya, jadi suatu tim yang bagus ya tadi ya. Itu memang awalnya dimulai dari pemimpin yang hebat juga. Jadi dalam artian bisa memanage anggota timnya, terus kemudian bertanggung jawab terhadap anggota timnya, terus kemudian ada transparansi dari leadernya ya, leadernya, terus kemudian kita coba memanfaatkan seluruh anggota tim yang ada gitu, baik dari sisi keunggulan masing-masing, memaksimalkan potensinya ya, memaksimalkan masing-masing. Namun memang terkait kepemimpinan ya atau leader itu memang butuh suatu keterampilan yang butuh dipelajari dan diasah gitu. Namun dengan tadi ya memiliki rasa tanggung jawab dan transparansi, saya rasa nanti bisa memanfaatkan seluruh SDM yang ada di anggota tim tersebut gitu. Dan juga kita memang harus selalu mengingatkan lagi kepada anggota tim tentang goal yang akan kita capai dari teamwork tersebut, dari suatu tim tersebut gitu. Berarti kayak kita itu harus selalu ngerimain gitu, kita harus selalu ngingatin gitu. Kita tuh punya tujuan kayak gini lah gitu. Sehingga kita sebagai tim itu harus bisa bekerja dengan sinergi yang baik, berkolaborasi, benar begitu ya, untuk mencapai tujuan dengan efektif dan juga efisien. Nah, kan kalau tadi kan Mas Anam sudah berbicara soal gimana caranya kita mengkomposisikan sebuah tim yang bagus gitu, menurut versinya Mas Anam sendiri. Tapi kita sudah dapat nih tim yang bagus, entah itu dari SDM, kapasitas dari per SDM-nya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu gimana caranya untuk kita itu bisa mendapatkan tim yang efektif, Mas? Karena kalau menurut saya sendiri nih Mas ya, kita punya nih katakanlah satu tim ada 4 orang, terus dan masing-masing individu tuh sebenarnya udah oke banget nih Mas, kapasitasnya oke gitu kan ya, bagus banget. Tetapi kadang mereka punya egonya sendiri, sehingga tim ini tidak bisa berjalan secara efektif. Kalau Mas Anam ada nggak sih pengalaman untuk bisa membuat tim ini menjadi lebih efektif dalam bekerja? Itu tadi ya, jadi dari awal kita sampai sudah mention ya tadi ya. Terus memang setiap step by step apa yang ingin kita capai itu kita remind lagi ke teman-teman. Kemudian supaya kalau kita bilang efisien berarti kita memanfaatkan yang ada ya, baik dari skill, kemudian SDM maupun peralatan-peralatan yang ada kan kita maksimalkan gitu. Nah itu memang harus disampaikan ke teman-teman bahwa suatu usaha yang kita coba brainstorming tadi itu akan memperoleh suatu hasil yang lebih efektif gitu. Jadi kalau kita bersama-sama terus kemudian kita selesaikan semua permasalahan itu, terus kemudian kita memang harus dari sebuah tim itu kita hindari meremehkan. Jadi kita nggak boleh meremehkan anggota tim lain meskipun ada kekurangan atau kelemahan dari anggota tim lain gitu. Jadi memang harus saling mengcover dan menghargai setiap perbedaan gitu.
Oke, jadi kita harus bisa saling menghargai. Iya. Meskipun Mas Anam sendiri sadar nih, oh kayaknya timku itu ada yang si A ini lebihnya di sini, si B lebihnya di sini. Tapi kita harus sebagai seorang future leader harus bisa mengondisikan tim tersebut untuk bisa bekerja secara efektif gitu ya dalam bekerja dan untuk mencapai tujuan bersama. Lagi-lagi kayak gitu. Mas Saiful Anam ini tuh ya, selain optimis ya, ini meskipun kita masih di tengah jalan, ini saya udah bisa nge-review nih. Mas Saiful Anam tuh satu tuh, optimis gitu. Kedua itu apa coba? Dia itu selalu konsisten loh. Dari awal sampai akhir. Itu yang dijawab adalah remind gitu. Oke, tapi emang benar gitu. Cara untuk membuat tim yang bagus itu Mas Saiful Anam kayaknya sudah ada formulanya sendiri nih gitu. Pantesan sih sudah ada di kantor induk dan disiapkan untuk menjadi future leader di UIT JBM begitu. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Oke, Mas. Nah, kan kalau kita ngomongin soal teamwork, Mas ya. Itu kan di salah satu nilai akhlak, kepanjangan dari akhlak kan salah satunya adalah kolaboratif gitu. Menurut Mas Anam nih, teamwork ini udah bener-bener relate atau bener-bener nyambung gak sih dengan nilai-nilai akhlak atau salah satu turunan nilai akhlak yaitu kolaboratif gitu. Dan menurut Mas Anam tuh teamwork itu sepenting itukah Mas untuk menciptakan SDM yang bagus gitu? Iya, jadi memang teamwork sendiri turunan dari kolaboratif ya. Yep. Artinya kita memang harus berkolaborasi kemudian bersinergi dengan anggota tim lain atau dengan anggota tim kita sendiri untuk memperoleh dari goal suatu pekerjaan tadi gitu. Jadi memang harus bersinergi dan itu memang inline dengan turunan dari budaya akhlak ya. Yep. Gitu, yang kolaboratif. Oke. Nah, Mas Anam ini udah 12 tahun nih ya di lapangan begitu dan juga sekarang sudah menjejaki di struktural di kantor induk. 12 tahun berkarya di lapangan nih Mas. Kalau menurut saya nih Mas ya, di dalam sebuah teamwork itu harusnya itu kita itu harus building trust atau membuat atau membangun kepercayaan satu sama lain. Dan gimana sih Mas Anam ini tuh bisa menumbuhkan rasa saling percaya di antara teman-teman atau di dalam timnya Mas Anam sendiri gitu sehingga dalam sebuah pekerjaan itu kita bisa benar-benar lepas nih sehingga tim itu lebih efektif. Gimana Mas kalau menurut Mas Anam? Membangun kepercayaan di tim ya. Jadi yang pertama memang peran leader di sini sangat dibutuhkan ya. Jadi ketika seorang leader itu bisa merangkul semua, kemudian menyampaikan ide-ide, kemudian bersama-sama menyampaikan sasaran atau target dari suatu tim tersebut. Terus kemudian dari leader sendiri juga ada transparansi ya. Jadi seperti yang tadi ada transparansi terhadap seluruh anggota tim. Nah itu memang nantinya akan terjadi teamwork yang bagus gitu atau yang ada saling kepercayaan. Terus kemudian dari SDM sendiri ya itu kan pasti rata-rata orang kan juga punya sifat pengen diakui yang bagus ya gitu. Nah itu gimana kita bisa dalam suatu tim itu bisa menghargai setiap kemampuan individu masing-masing. Jadi gimana kita bisa mengangkat dari teman-teman yang masih belajar atau masih belum mendapatkan ilmu yang kita peroleh tadi. Nah memang di tim sendiri itu ada beberapa hambatan ya yang mengapa kita bilang tadi ya semua anggota tim itu belum tentu kemampuannya sama dengan mungkin perbedaan latar belakang pendidikan, terus kemudian latar belakang keluarga juga, terus kemudian pengalaman kerja sebelumnya. Nah itu kan pasti agak ada nilai tambah gitu di beberapa orang anggota tim ya. Namun di lain sisi kalau misalkan itu terdapat anggota tim yang baru, nah itu kan secara experience kemudian skill bisa jadi juga knowledge itu kan masih butuh bimbingan gitu ya. Itu gimana seorang anggota tim ya bersama-sama anggota tim kemudian leaders itu bisa mengangkat anggota tim yang masih belajar atau masih belum mempunyai knowledge itu. Jadi memang banyak juga manfaat apabila seluruh anggota tim itu bisa saling support gitu ya. Jadi support satu sama lain untuk mencapai goal-goal yang diinginkan gitu atau target yang diinginkan. Terus kemudian gimana? Mungkin ada sesuatu hal mungkin
sebagai seorang leader nih 11 tahun atau 12 sekitar berapa tahun Mas jadi SPV sebelumnya? 6 tahun, 5 tahun. 5 tahun ya sebelum di sini Mas ya. Kira-kira 5 tahun memimpin sebuah tim. Gimana sih Mas Anam, mungkin ada satu tips gitu. Oh gini loh, kalau dari versi saya sendiri itu membangun kepercayaan antar anggota itu seperti ini gitu. Ada nggak sih tips gitu? Membangun kepercayaan antar anggota itu tadi dengan Diberikan kepercayaan. Diberikan kepercayaan ya, kita harus memberi kepercayaan, kita harus kalau kita lingkungan pekerjaan ya kita harus memberi penugasan yang variatif ya. Oke. Penugasan yang variatif. Terus kemudian dari anggota tim itu juga ada semacam pelatihan, pendidikan kayak gitu yang menunjang untuk suatu goal bersama tadi, suatu pekerjaan atau di suatu tim itu memang butuh pemahaman pekerjaan lah. Jadi seperti itu. Selain memahami pekerjaan, kita juga harus bisa memahami anggota tim yang lain ya. Iya, betul. Sehingga kita bisa memplot teman-teman kita atau tim-tim kita itu di pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas mereka. Apalagi ya benar sih, saya setuju sekali dengan Mas Ana, memang di dalam sebuah tim itu kemampuannya berbeda. Karena mungkin ada beberapa latar belakang, ada banyak sekali variabel yang membuat seseorang itu mempunyai kapasitas yang berbeda. Begitu. Nah, peran seorang leader di sini, future leader di sini itu sangat benar-benar dibutuhkan dalam memanage SDM yang sudah ada dan memaksimalkan potensinya. Oke, lanjut nih Mas. Kita masih ada waktu ya. Kira-kira nih Mas Anam kan sudah 12 tahun ya, hampir 12 atau 13 tahun ya? 14 ya? Hampir 14 ya? Hampir 14 tahun gitu. Dari pernah menjadi jargi, terus staff di HAR Proteksi, SPV, sampai sekarang menjadi asisten manajer bagian pemeliharaan proteksi dan juga Catudaya. Banyak sekali role yang sudah Mas Anam jejaki gitu Mas ya. Baik itu staff maupun menjadi leadernya. Kira-kira apa sih Mas do and don'ts-nya gitu kalau kita itu ada dalam sebuah tim, apapun role-nya? Kalau kita berada di sebuah tim ya kita harus berkolaborasi. Oke, yang dulu nih ya berarti ya apa yang harus kita lakukan dulu adalah kolaborasi. Ya, berkolaborasi dengan anggota tim. Terus kemudian kita harus satu sama antara tujuan dari kita berada di tim tersebut apa gitu. Oke. Jadi satu misi ya atau cohesion ya namanya. Jadi satu misi terkait goal yang akan kita peroleh dari teamwork atau tim tersebut. Terus kemudian kita juga butuh brainstorming tuh Mas tadi. Jadi kita menggali ide-ide, nanti harapannya dari target pekerjaan tadi kita bisa memperoleh ide dari banyak orang. Terus kemudian kita akhirnya kan lebih inovatif ya, memunculkan tadi efisien tadi. Tim yang efisien tadi. Oke, dan tadi kan udah kita bahas di do-nya. Kalau don't-nya gimana Mas? Hal yang jangan sampai lah kita itu lakukan dalam sebuah tim gitu. Ya, kalau yang tidak boleh kita lakukan dalam tim ya kita misalkan mengambil keputusan secara sepihak ya atau kepentingan pribadi. Pertama seorang leader tuh nggak boleh mengambil suatu keputusan berdasarkan kepentingan pribadi ya. Jadi kita harus adakan semacam keputusan bersama untuk menyelesaikan suatu case ya apabila terjadi. Itu tidak boleh kita ambil secara sudut pandang pribadi. Berarti melibatkan tim kita ya? Melibatkan tim kita untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi ya di anggota tim tersebut. Terus kemudian kita juga harus tidak boleh harus menghargai atau kita tidak boleh merasa kita paling tinggi gitu. Jadi kita harus paling unggul gitu. Kita harus menghargai yang perbedaan yang terjadi tadi. Gitu. Oke. Nggak boleh merasa paling unggul di tim tersebut gitu. Oke. Mungkin ada lagi Mas hal-hal mungkin yang tidak boleh itu atau mungkin cukup segitu? Itu aja sih, jadi segitu ya. Dua itu sudah ya. Oke, meskipun menghargai sama tadi ya yang harus diperhati ini menghargai, kemudian secara pengambilan keputusan ya tidak boleh seenaknya sendiri begitu. Ya seenggaknya kita memang harus menghargai satu sama lain Mas ya untuk bisa menciptakan sebuah tim itu kondusif dan juga bisa berkolaborasi mencapai tujuan yang sama. Nah, banyak sekali nih teman-teman yang kita dapetin dari Mas Anam. Kira-kira ada nggak sih Mas? Mungkin sebelum kita menutup, apa aja sih Mas pesan-pesan dari Mas Anam ya untuk generasi muda,
untuk peliners muda mungkin yang baru masuk, termasuk saya nih Mas ya. Jauh kan ini. Nah, apa aja sih yang Mas Anam ingin sampaikan untuk peliners muda terkait dengan tema besar kita yaitu adalah teamwork? Kalau di lingkungan PLNers ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, memang beberapa SDM itu ada gap knowledge ya. Nah itu gimana kita bisa menjadi pribadi yang terus belajar, terus kemudian kita juga harus suka berbagi ya. Apabila kita mengetahui suatu hal ya, kalau bisa jangan di save sendiri atau dipakai sendiri. Utamanya terkait ke knowledge itu harus bisa kita share ke teman-teman junior utamanya ya. Jadi nanti tidak ada gap gitu ya. Gap apa sih? Gap experience-nya gitu. itu harus selalu nyambung gitu Mas ya. Terus di lain sisi kita juga sebagai junior ya. Junior kita juga harus menghargai senior kita. Harus bersinergi dengan senior juga, kita harus tukar pendapat dengan senior. Terus kemudian apabila ada permasalahan kita juga coba kita rutinkan untuk problem solving atau brainstorming dari suatu permasalahan yang terjadi. Terus kemudian terus belajar berkolaborasi mungkin Mas ya. Sebagai junior itu kita harus proaktif mungkin Mas. Ya. Kepada senior kita untuk bisa membantu pekerjaan gitu. Dan ini ya sebagai PNS muda ya, kita dituntut lebih inovatif ya. Jadi apabila di era modern ini ya, kalau dulu kan saya berada di bidang teknik ya, jadi memang terkait pekerjaannya tuh lebih hasil dari pekerjaan itu lebih terlihat ya. Jadi bisa mengoperasikan apa, terus bisa mengganti apa gitu, lebih hasil itu lebih bisa terlihat gitu. Tapi ketika kita berada di unit Indo atau di kantor gitu, memang kita dibutuhkan sinergi dengan PNers yang lain, terus kemudian kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada ya. Jadi di era yang modern ini menurut saya banyak tools yang bisa kita manfaatkan untuk membangun tim ya. Jadi kalau di unit Indo kan mungkin lebih ke hasil dari pengolahan data-data gitu. Nah itu diharapkan memang PNS bisa bersinergi, bisa manfaatkan teknologi yang ada untuk mendukung kerja tim tadi. Jadi tetap ya kita itu tujuan utamanya adalah berkolaborasi begitu. Nah itu tadi perbincangan kita pada pagi hari ini cukup seru sekali. Kita bisa, selain kita lebih mengulas tentang teamwork, ternyata kita bisa mengenal Mas Saiful Anam ini lebih dalam. Yang pertama tadi optimis, terus juga orangnya juga konsisten. Ada banyak hal yang bisa saya simpulkan dalam perbincangan kita kali ini. Setidaknya kita itu memang harus bisa berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang bersama. Tagline yang seru nih dari Mas Anam adalah Together we achieve more. Dan juga sinergi, transparansi. Sebenarnya kalau menurut dari Mas Anam itu membangun sebuah tim itu mudah Mas ya. Yaitu adalah saling menghargai dan juga berkolaborasi dan mengerti diri kita ini siapa. Dan kita bersama-sama mau menyamakan level untuk mencapai tujuan yang sama. Baik Mas, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya ya. Sudah hadir di Transport di episode kedua dengan setting yang sangat baru. Ini khusus loh. Ini khusus settingan untuk Mas Anam. Baik, tapi sebelum kita beranjak, saya mempunyai sedikit cenderamata nih. Ada piagam, ya. Ini khusus nih. Hanya tamu-tamu dari Transport aja, narasumber-narasumber dari Transport aja yang bisa mendapatkan tanda terima kasih ini. Terima kasih banyak Mas Anam. Mungkin ada nih Mas closing statementnya gitu. Sebelum kita nge-close, satu kata atau satu tagline aja gitu Mas. Bekerja di tim. Itu banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Jadi sebisa mungkin kita bekerja secara tim karena bisa mempercepat suatu goal pekerjaan. Terus kemudian kita banyak meng-upskilling kita sendiri. Terus kemudian kita bisa menurunkan tadi ya yang saya bilang, kalau misalnya kita kerja sendiri menurunkan stresnya, bebannya itu dengan bekerja tim gitu.
Oke. Jadi kita harus suka kerja secara tim ya. Stay tune dan nantikan terus episode Transport selanjutnya. Talk more, do more, beyond akhlak with leaders and future leaders. Dan sampai jumpa.